Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Dan pelajaran pagi ini adalah agama Islam, ya. Dengarkan baik-baik. Pelajaran pagi ini adalah agama Islam. Untuk kelas 3, jadi materi kita untuk pagi ini yaitu adalah melanjutkan pilihan ganda yang kemarin telah kalian kerjakan halaman 8, ya. Halaman 8 Bapak melanjutkan. Kalian kemarin kan mengerjakan nomor 1 sampai 10. Jadi sekarang Bapak yang melanjutkan, tapi kalian harus mencatatnya, ya. Mana yang salah, mana yang benar, nanti difoto, Bapak mau lihat seperti itu, ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih anak-anak. Kita lanjut ke materi pembelajaran. Dilihat ya. Nomor 11, ya. Jawaban kalian kemarin alhamdulillah sudah banyak yang benar, tapi masih ada beberapa yang kurang benar, seperti itu, ya. Jadi kita lanjut, Bapak akan melanjutkan nomor 11, ya. Dilihat nomor 11 itu masih halaman 8, ya. Pilihan ganda nomor 11 halaman 8. Bapak bacakan, nanti langsung Bapak jawab, nanti bisa langsung samian tulis di situ jawabannya, ya. Nomor 11, manfaat ikhlas yang dapat dirasakan manusia adalah apa? Manfaat ikhlas yang bisa dirasakan manusia. Manfaat ikhlasnya apa? Membuat hidup tentram. Yang A. Yang B, amal ibadahnya akan diterima oleh Allah. Yang C, doa tidak akan dikabulkan. Yang D, tidak mendapat pertolongan. Jadi yang mana manfaat ikhlas? Manfaat ikhlas yang mana? Yang B, amal ibadahnya akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Jadi jawabannya yang mana? Yang B, seperti itu, ya. Yang nomor 12, seseorang yang berbangga diri dengan amalnya disebut siapa? Disebut apa? Disebut A, ujub, B, ria, C, pamrih, D, ikhlas. Yang mana? Jawabannya adalah ujub, seperti itu, ya. Ujub adalah orang yang berbangga diri dengan amalnya, itu dinamakan ujub. Jawabannya anak-anak, ya. Nomor 13, orang yang bersyukur sangat disukai. Siapa yang menyukai? Yang menyukai A, manusia, B, Allah Subhanahu wa ta'ala, C, binatang, yang D, setan. Siapa? Yang menyukai adalah Allah. Seperti itu. Jawabannya berarti apa? Nomor 13 B, ya. Yang nomor 14, dengarkan baik-baik, ya. Dinda sedang terkena musibah. Ia sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit. Sikap yang benar ketika sedang diberi musibah yaitu apa? Sikap yang benar ketika sedang diberi musibah yaitu, paham maksudnya? Ketika kalian diberi musibah, sikap yang benar itu seperti apa? Seperti itu, ya. Yang A, dengarkan. A, selalu mengeluh kepada orang tuanya. Yang B, menangis dan marah karena sakit. Yang C, sabar dan selalu memohon pertolongan kepada Allah. Yang D, senang karena tidak belajar. Apa yo? Dinda sedang terkena musibah. Karena baik, ya. Ia sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit. Sikap yang benar ketika sedang diberi musibah yaitu sikap yang benar apa? Sikap yang benar adalah yang C,
sabar dan selalu memohon pertolongan Allah. Seperti itu ya. Jangan merengek ke orang tua, jangan menangis, jangan marah, jangan senang, tetapi kita apa? Kita sabar dan selalu memohon pertolongan kepada Allah. Itu adalah sikap yang benar ketika kita diberi musibah. Seperti itu ya. Yang nomor 15, orang yang beriman hanya berdoa memohon pertolongan kepada siapa? Ini pertanyaan sangat mudah sekali, yaitu adalah kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu hanya berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Seperti itu. Maaf, kita lanjut lagi ya. Nomor 16, anjuran untuk melaksanakan amal kebaikan terdapat dalam surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 2. Jadi surat Al-Maidah ayat 2 menganjurkan agar orang yang beriman melakukan tolong menolong dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Berarti jawabannya apa ya Bapak? Jawabannya adalah yang A. Yang nomor 17, memohon pertolongan kepada Allah harus diiringi dengan hati yang apa? Kalau kita meminta sesuatu, kita harus mempunyai hati yang apa? Hati yang ikhlas. Kalau meminta sesuatu harus mempunyai hati yang ikhlas. Seperti itu. Jadi jawabannya apa Bapak? Yang do. Yang nomor 18, Fatia, dengarkan baik-baik. Fatia tidak bisa masuk sekolah karena neneknya meninggal. Ia meminta tolong kepada Dina untuk meminjamkan buku di perpustakaan. Sikap yang harus dilakukan Dina yaitu ya. Kalau belum paham, bagaimana Bapak? Kalau belum paham, dibaca lagi ya, sampai paham, sampai ketemu jawabannya. Yang apa? Menolak karena ia sibuk. Yang B apa? Meminjamkan buku tapi dengan imbalan. Yang C apa? Meminjamkan buku tapi tidak sesuai. Yang D apa? Meminjamkan buku di perpustakaan dengan tulus. Sudah jelas jawabannya yang mana anak-anak? Jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Jadi kalau kita dimintai pertolongan oleh teman, kita harus apa? Harus memberi pertolongan dengan tulus dan ikhlas. Yang nomor 19 apa? Kita tidak boleh meminta pertolongan dalam hal apa? Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 2, itu adalah kita memberi pertolongan dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Tapi tidak boleh memberi pertolongan dalam hal apa? Kejahatan. Jadi jawabannya apa Bapak? Jawabannya adalah B. Seperti itu ya. Jadi nomor 19 jawabannya adalah B. Yang nomor 20, sesama manusia boleh saling meminta pertolongan dalam hal apa? Kebaikan. Seperti itu ya. Baik, ini Bapak lanjutkan. Ini room 2. Tadi room 1 adalah pilihan ganda, yang room 2 adalah mulai ini esai. Bapak jawab sampai nomor 10 insyaallah. Tapi kalian mengerjakan pada room 3 ya. Cuma Bapak kasih 5 saja ya. Kita lanjut lagi untuk mempersingkat waktu. Sifat yang menjadikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Sifat apa? Supaya kita diterima amalnya, yaitu adalah ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun. Itu namanya ikhlas. Itu insya Allah akan diterima oleh Allah amalnya. Yang nomor 2, hidup dan ibadah kita hanya untuk siapa? Untuk Allah. Jadi jawabannya nomor 2 adalah Allah. Nomor 1 tadi apa? Ikhlas. Kita lanjut lagi nomor 3. Orang yang bangga dengan amalnya disebut apa? Tadi sudah ada di pilihan ganda ya. Orang yang bangga dengan amalnya disebut apa? Ujub. Yang nomor 4, melakukan kebaikan dengan tujuan agar dipuji disebut apa? Ria. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian melakukan
sesuatu kebaikan atau apa, tapi tujuan kalian untuk dipuji, itu namanya adalah apa? Ria. Yang nomor 5, orang yang pamer amal kebaikan akan mengalami apa? Akan mengalami kerugian. Yang nomor 6, meminta pertolongan kepada Allah menunjukkan manusia itu bersifat apa? Lemah. Kita itu lemah. Kita itu tidak ada kuasa. Semua adalah makhluk Allah. Makanya kita meminta pertolongan kepada Allah. Seperti itu ya. Yang nomor 7, memohon sesuatu kepada Allah disebut juga apa? Disebut juga dengan doa ya. Kalau kita meminta sesuatu kepada Allah, itu adalah namanya doa, seperti itu ya. Yang nomor 8, beribadah kepada Allah harus disertai dengan hati yang Yang ikhlas. Kalau kita beribadah kepada Allah harus disertai dengan hati yang ikhlas. Supaya apa? Supaya diterima amal kita. Yang nomor 9, memohon pertolongan kepada Allah harus dalam hal apa? Kebaikan. Memohon pertolongan kepada Allah harus dalam hal kebaikan, tidak boleh dalam hal keburukan, kejelekan, itu tidak boleh. Nomor 10, meminta pertolongan kepada Allah dapat diiringi dengan apa? Dengan amal kebaikan, seperti itu. Jadi itu adalah room 2 tadi, yaitu adalah esai. Dan untuk tugas kalian pada pelajaran pagi ini adalah room 3. Saya Bapak kasih 5 soal saja. 5 soal saja, tolong dikerjakan, dikumpulkan lewat WA grup, seperti itu. Nanti kalau ada yang belum paham, tidak tahu jawabannya, bisa langsung ditanyakan ke Bapak. Maaf Pak, ini saya belum tahu. Nanti bisa Bapak carikan jawabannya, atau bisa Bapak jawab langsung, seperti itu. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.